Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات. وسلم على أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Gure-gure luntuan yang luntuan hormati, para asatiz yang luntuan muliakan, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Marilah pertama-tama dan paling utama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita. Kendati kita belum mendengarkan suara azan, namun Allah berikan nikmat tersebut kepada para jamaah. Mereka sudah mengisi saf-saf pertama. Bahkan mereka bukan khatib, bahkan mereka bukan imam, dan bahkan mereka bukan dari pengurus masjid. Akan tetapi mereka merindukan akan sebuah hadis yang disampaikan oleh tanbih tadi, Sayyidul Ayyam, di mana Rasulullah SAW mengungkapkan hari Jumat ini merupakan hari yang dinamakan dengan hari penghulu dari satu pekan. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang masih Allah berikan kepada kita. Padahal masih banyak di antara saudara-saudara kita yang berada di luar sana. Mereka mendengarkan suara panggilan yang sama, akan tetapi hati mereka belum tergerak untuk melangkahkan kakinya ke tempat yang penuh dengan keberkahan. Padahal jarak mereka dengan tempat ini sangatlah dekat. Mereka bisa mendengarkan langsung suara panggilan azan dari kedai-kedai mereka, dari lapak-lapak tempat mereka berjualan. Akan tetapi inilah nikmat iman. Kendati belum mendengarkan suara panggilan, namun jamaah sudah menghadiri, memenuhi masjid yang mulia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala tatanan kehidupan ini, sehingga siapapun yang melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan pernah tersesat. Lailuha kanahariha, malamnya itu terang benderang. La yazighu anha illa halik. Tidak akan pernah seseorang itu tersesat apabila dia berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghidupkan 10 hari terbaik, yaitu hari-hari terbaik mulai dari 1 Zulhijjah sampai dengan hari yang ke-10. Ma min ayyam al-amalus salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah yang dikerjakan oleh hamba manusia, yaitu kecuali pada 10 hari ini. Hari ini merupakan hari yang sesuatu yang besar. Pada saat Al-Quran menceritakan tentang malam spesial, maka malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, 10 akhir. Malam terbaik di atas jagat raya ini adalah 10 akhir Ramadan. Adapun hari terbaik adalah hari-hari ini yang kita akan melalui dalam beberapa hari lagi. Oleh sebab itu, pada saat Allah
menciptakan semua makhluknya itu dengan qadar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ukurannya masing-masing. Berapa jarak antara bumi dengan matahari sehingga matahari tersebut bisa mendapatkan kehidupan bagi manusia. Ini dikarenakan karena kita mempunyai jarak yang sesuai antara matahari dengan bulan. Begitu juga dengan kecepatan matahari pada saat bumi mengitari matahari. Maka posisi tersebut adalah posisi yang paling tepat, dikarenakan kecepatan bumi memutar mengelilingi matahari yaitu 110.000 km. Ini adalah ukuran yang tepat. Begitu juga pada saat kita ingin mengukur berapa berat sesuatu benda, maka kita akan mengukur dengan kilogram. Pada saat kita akan mengukur tentang jarak, maka yang kita ukur itu adalah kilometer. Nah, bagaimana seandainya kita ingin mengukur standarisasi sebuah cinta? Maka Al-Quran menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya cara mengukur cinta itu adalah dengan pengorbanan. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Ayat ini merupakan potret yang digambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana sebenarnya bentuk cinta. Nyongkeh-nyongkeh yang dinamakan dengan kimbang gambaran cinta yang sebenarnya. Pada saat Nabiullah Ibrahim menceritakan kepada ananda tercintanya, bayangkan seorang ayah setelah 80 tahun tidak mempunyai keturunan, begitu mendapatkan keturunan anak semata wayang, maka apa perintah dari Allah kepada anandanya? Aku melihat di dalam mimpiku, aku akan menyembelihmu, wahai anandaku tercinta. Dan bagaimana jawaban seorang anak terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah? Karena apa? Karena dia tahu ayahnya ini adalah nabi, dan setiap mimpi dari nabi itu adalah wahyu. Ini yang harus kita ketahui. Bagaimana pola pendidikan Nabi Ibrahim pada saat beliau mendidik Ismail yang jauh demikian. Maka apa jawaban dari anandanya? If'al ma tu'mar. Lakukanlah, laksanakanlah wahai ayahanda. Sembelihlah aku. Insya Allah engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Inilah bentuk sebuah potret cinta yang sebenarnya. Kenapa dengan cinta? Dikarenakan cinta itu diukur dengan pengorbanan. Menyahana pengorbanan, hai patih, nyan adalah bentuk cinta tanya. Tak pegah tanya cinta kau rinang, hana pengorbanan sapu, hai patih leu rina. Cara aja itu benar pengorbanan. Dan pengorbanan yang diabadikan di dalam Al-Quran tersebut adalah bagaimana kisah antara seorang ayah dan anak pada saat mereka mendapatkan perintah dari Allah. Maka apa yang mereka lakukan? Maka mereka menerima perintah dari Allah tersebut. Sami'na wa ata'na. Mereka tidak pernah berdebat tentang perintah tersebut. Mungkin hari ini pada saat ada perintah seperti itu, bagaimana kita akan mengaktualisasikan? Kembanta su'ud. Uronyo Allah gehai danyo siuro limangga. Nibayangkan padup ge natom tasu'ud panggilan Allah. Todat jamunnya hino hana masjid. Tapi huronyo Allah gebi kemudahan ketanyo mandum. To ngempasai na masjid. Tapi kembanta perlakukan panggilan Allah di saat gehai le Allah. Pekeh bantang tanya sibuk dan minta rezeki, padahal rezekinya Allah yang juk. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan Allah menjanjikan rezekimu itu di langit. Uronyo jid tanya minta rezeki cula-calo di dunianya, tapi rezekinya gepetren li Allah dari langit. Maka cara yang paling tepat adalah menyatakan ayatnya, hikmah yang paling terbesar dari ayatnya, yaitu adalah memenuhi semua panggilan dari Allah, semua perintah dari Allah.
Hari ini kita mendengarkan panggilan untuk melaksanakan salat 5 waktu 5 kali. Bagaimana kita merespon panggilan tersebut? Adakah kita meninggalkan semua urusan kita dunia ini dan kita meraih mengejar panggilan Allah? Kenapa kita meraih? Dikarenakan kesuksesan tersebut hanya akan bisa kita raih pada saat kita berada fi zimmatillah, pada saat kita berada di dalam naungan Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah bagaimana seorang ayah menanamkan bakti kepada anaknya. Uronyo numita rezeki ron ayah, nujuk rezekinya ke anak, nupelihara anaknya, raya badanji. Anak tersebut diberikan asupan energi sehingga dia tumbuh besar. Namun sayangnya, pada saat engkau meminta untuk mengabdi kepadamu, maka dia tetap menolakmu. Karena apa? Karena engkau tidak pernah menanamkan pengabdian anak tersebut kepada Allah. Maka jika engkau seorang ayah ingin diabdikan anakmu kepadamu, ingin anakmu berbakti kepadamu, maka tanamkanlah kecintaan anak tersebut kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim menanam kecintaan kepada Allah, sehingga apapun yang disampaikan oleh seorang orang tua maka tidak pernah dibantah oleh anaknya. Hari ini kenapa pada anak itu tidak mau mendengarkan omongan orang tua? Dikarenakan selalu yang diberikan oleh sang ayah itu hanyalah berbentuk gizi. Tidak pernah seorang ayah itu memberikan asupan kerohanian. Tidak pernah seorang ayah menanamkan keimanan kepada anaknya, pengetahuan tentang Rabbnya, pengetahuan tentang Rasulnya. Sehingga apa? Pada saat kita hubungkan anak kita dengan Allah, maka dia akan terhubung hubungannya dengan kita. Maka tidak jarang kita menemukan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Dikarenakan dia tahu siapa Tuhannya dan dia harus berbuat apa terhadap orang tuanya. Alangkah bahagianya seorang orang tua pada saat dia sudah tua, duduk dia di atas kursi, namun pada saat dia ke masjid dipapah oleh anaknya. Anak agam yang imat le anak agam, kemban bangga siro rong ayah. Pada saat genaja masjid, ipengan le anak agam. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh semua ayah. Maka jika engkau seorang ayah memberikan makanan gizi kepada anakmu, maka mulai hari ini belajarlah, ajarilah anakmu supaya apa? Supaya asupan keimanan juga engkau berikan kepada anakmu. Agar apa? Agar anakmu tetap akan menjadi pengabdi kepadamu. Nanti jangan sampai engkau menyesal pada saat engkau mempunyai anak, tapi anakmu itu tidak pernah mengadahkan tangannya bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepadamu. Padahal dulu engkau bersusah payah mencari rezeki, membesarkannya, menyekolahkannya dengan sebuah harapan. Harapan tanya sira urang ayah watina anu. Ite doa katanya watitanya kata damang lang kubu. Nyan ke harapan tanya selaku urung ci. Hana ada harap pengdi. Tapi watitanya kata damang lang kubu mupluh don kan lang kubu. Tip uro anaknya ibu jarot. Ibu doa katanya, ya Allah ya Tuhan ku puluh kubu ya long. Jaman kagak peraya long gepuruna long. Nyong ke harapan. Sebuah harapan dari orang tua pada saat mereka mempunyai zuriat, mempunyai keturunan, agar apa? Agar semua kita yang hidup diberikan kesempatan oleh Allah ini, diberikan kesempatan untuk masuk surga bersama keluarga besar kita. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Hal yang ketiga, pesan yang disampaikan dari ayat tersebut adalah yaitu perintah untuk berkurban. Perintah berkurban ini adalah bentuk kecintaan. Bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim ditunjukkan kepada Allah, sehingga Allah mengatakan qad sadaqtar ru'ya, bahwasanya wahai Ibrahim, aku telah melihat dan engkau telah menunaikan mimpimu. Ini adalah pengakuan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Bayangkan 80 tahun seorang ayah tidak mempunyai anak. Pada saat dia mempunyai anak, disuruh sembelih anak tersebut, dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pada saat itu pertemuannya dengan anaknya tidaklah sesering kita hari ini. Nabi Ibrahim menempatkan istrinya bersama anaknya fi wadin ghaira dhi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim menempatkan anak dan istrinya di tempat yang tandus, tidak ada kehidupan sama sekali.
Hana uronya urang tanya yang kebah anak dan perumah tu, hana tak punah kehidupan kecuali lagi Nabi Ibrahim. Wadai gejak ke kubah yang getanya yang le perumah ke. Wahai Nabi Ibrahim, wahai suamiku tercinta, apakah ini engkau meninggalkan kami? Kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali? Hana gekalan ulikat. Nebayangkan kemban perasaan sira orang ayah ge kubah inang dan anu bak padang pasir yang hana kehidupan. Hana gekalan. Lega getanya le perumah ke. Wadai yang keleh getanya le perumah. Pekehnya perintah Allah, wahai Ibrahim, nyo maka wadanya roh imata Nabi Ibrahim getun kemban rindu ke anak dan perumah. Nekalan pertemuan antara Ibrahim dengan Ismail tidaklah seperti pertemuan kita, intensitas kita hari ini bersama keluarga kita. Kita saban hari bersama anak. Akan tetapi apa yang kita ajarkan kepada anak kita, sehingga apa? Sehingga dia begitu berat untuk melaksanakan salat. Namun lihatlah bagaimana volume dan kekekraban pertemuan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Walaupun mereka jarang bertemu, akan tetapi pemahaman, informasi dan ilmu yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak dan kepada istri, inilah yang membuat keluarga tersebut adalah keluarga yang dipilih oleh Allah. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Inilah keluarga pilihan. Allah memilih contoh suri teladan keluarga yang baik itu adalah keluarga, di antaranya adalah keluarga Ibrahim. Dikarenakan dari Ibrahimlah bermunculan para nabi-nabi semuanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perintah berkurban tersebut adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Hari ini kita masih mempunyai beberapa hari lagi untuk mengumpulkan uang yang kita miliki untuk mencari kurban terbaik. Kalau seandainya kita betul-betul cinta kepada Allah, maka kita akan mencari hewan kurban yang paling sehat, hewan kurban yang paling baik, hewan kurban yang paling sempurna. Kenapa? Karena kita ingin mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah. Mungkin menyatanya tak pegah cinta ke Allah, wati tak koh kameng jirit. Mungkin kameng yang kamu kurap tak ablo tak si kurban. Mungkin pasti akan tamita kameng yang paling enggak sebab pekan. Sebabnya adalah bukti kecintaan. Kecintaan tersebut tidaklah terungkap dengan darah yang tumpah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah tidak menginginkan darah dan Allah tidak menginginkan daging. Akan tetapi apa yang kita persembahkan dari sesembahan kita pada saat kita menyembelih kurban di 10 hari ini, maka apa yang kita persembahkan, inilah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Pekan wadai anak you belau Honda, dah belau Honda ada. Wadai perumah you belau meh, dah belau meh. Tak minta apa yang tak belau. Tapi uronyo kenderaan kita untuk menuju kita di hari akhir, apa yang sudah kita persiapkan hari ini? Apakah kita sudah berkurban? Apakah kita pernah berkurban? Atau kita pernah menyedekahkan kurban tersebut kepada orang tua kita? Bayangkan dulu orang tua kita yang mendidik kita, mencari nafkah, sehingga dia tidak sempat berkurban karena keterbatasan ekonominya. Maka hari ini pada saat seorang anak mempunyai kelebihan, niatkanlah kurban kepada orang tuanya yang tidak pernah berkurban tersebut. Agar apa? Agar kita menjadi anak yang saleh. Agar kita apa? Agar kita mempersembahkan amal terbaik kepada orang tua kita yang dulu mereka tidak sempat melakukannya karena keterbatasan ekonominya. Hari ini adalah hari yang sangat mulia bagi kita. Untuk apa? Untuk kita mau merubah nasib kita. Ini bukan dikarenakan khatib yang menyampaikan yang baik sehingga terbuka, terketuk pintu hati jemaah untuk mencari hewan kurban. Tidak. Kalaupun ini dilakukan, ini dikarenakan masih ada keimanan, getaran keimanan di dalam hati jamaah semuanya. Ingin menyisihkan dari hartanya. Ingatlah, harta yang hilang itulah yang harta yang abadi pada saat kita berkurban. Karena mereka semuanya itu adalah, kurban itu akan menjadi saksi nanti. Berapa banyak, berapa ribu, berapa juta bulu yang dimiliki oleh hewan kurban tersebut. Semuanya itu akan menjadi saksi bagi kita yang berkurban. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun kedua khutbah. Yang tertidur, yang tinggal kajit nu bedah, yang mat HP kajit nu kubah, beklin lale. Karena nyo penting menyenyo hana dengar berarti gagal Jumat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا النار ولو بشق التمرة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل شيء خلقناه بقدر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.